dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali acara pagi ini, mari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang kami hormati Bapak Suharmen, Deputi Bidang Sistem Informasi. Yang kami hormati Bapak Alex Deni, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Yang kami hormati Bapak Abbas Subagja, serta para tamu undangan yang telah hadir dalam sosialisasi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita berkesempatan menghadiri acara sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Isti Isrohima, pemandu acara pada pagi hari ini. Agar kiranya acara hari ini berlangsung lancar dan sukses, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya akan disampaikan pemaparan materi tentang kebijakan dan pelaksanaan pengadaan P3K tahun anggaran 2022 oleh para narasumber. Adapun paparan materi akan disampaikan oleh Bapak Alex Deni, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, dan Bapak Suharmen, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. Dan pemaparan akan dipandu oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Selanjutnya kepada Bapak Abbas Subagja, disilakan untuk memandu jalannya pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak Deputi di sini sudah hadir. Bapak Alex Deni, beliau adalah Deputi Bidang SDM Aparatur. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Nanti beliau akan menyampaikan kaitan dengan grand design untuk ASN kita ke depan, termasuk transformasinya, dikaitkan dengan urgensi pengadaan P3K tahun 2022. Nah ini saya kira Bapak Ibu, mindset kita harus kita samakan terkait dengan ini. Makanya nanti dari Pak Deputi SDM akan menyampaikan poin-poin yang tadi saya sampaikan. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bapak Suharmen. Beliau adalah Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang sehari-hari juga mengawal kita di dalam pengadaan di tahun ini, dan beliau sangat concern sekali sehingga memang kita sama-sama fokus pelaksanaan pengadaan kita ini akan diadakan di tahun 2022. Nanti beliau akan menyampaikan apa-apa saja isu strategis di dalam implementasinya, kemudian juga apa-apa saja yang harus disiapkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk jadwal pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini bukan hanya tergantung kepada BKN ya sebagai institusi pelaksananya, tapi juga dukungan dari Bapak Ibu kementerian lembaga. Dan perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini juga kami sudah menyampaikan surat kepada seluruh pejabat yang berwenang ya, kepada Pak Sekjen, ya Pak Sesmen, kemudian itu juga kepada Sekretaris Utama kaitan dengan input data rincian penetapan kebutuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pan-RB kepada seluruh kementerian lembaga.
Nah, ini kan menurut rencana bahwa di akhir bulan ini akan dilakukan proses tahapannya, ya termasuk tadi Bapak Ibu kaitan dengan input data terhadap penetapan kebutuhan, mengingat pengumuman pendaftaran itu akan dilakukan di akhir Oktober 2022 itu. Sehingga untuk kelancaran pelaksanaan seleksi ini diharapkan input itu sudah dilakukan di dalam SSC-ASN-nya BKN. Nah, ini barangkali penting karena dari sampai saat ini menurut Pak Deputi tadi Pak Harmen bahwa baru 18 ya Pak ya, 18 instansi yang melakukan input untuk proses pengadaan tahapan ini. Nah, ini saya kira cukup penting Bapak Ibu sekalian. Dari aspek kebijakan untuk guru dan tenaga kesehatan, kita juga sudah mengeluarkan instrumen-instrumen untuk tahapan seleksinya, termasuk juga untuk afirmasinya. Nah, itu. Kepala pusat BKN gitu ya, yang juga hadir dan mengawal proses ini. Kemudian juga Pak Deputi di sini juga sudah hadir teman-teman yang sama-sama kita hormati dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPDK tahun 2022. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan di sini, di dalam keputusan Menteri Pan-RB, kita juga sudah mengakomodir teman-teman dari Bareskrim, Pak Deputi. Bareskrim sudah masuk, sehingga kemarin itu betul Pak Harmen waktu kantor menyampaikan bahwa dia sudah intinya kalau ada apa-apa, kita tidak perlu bersurat, jadi dari itu sudah bisa menindaklanjuti apabila terjadi temuan-temuan gitu ya yang memang melanggar aturan yang ada, Pak. Dan mereka pun sudah minta surat dari kita supaya bisa menindaklanjuti dan mengawal dari awal Pak proses pengadaan itu. Cuma mereka minta surat Pak dari kita, nanti Mas Surya belum bisa siapkan suratnya dan sudah kita sampaikan juga ke Pak Menteri. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu para yang berenang, ya para sekjen, para sesmen, dan para sestama, dan juga para pengelola kepegawaian, termasuk yang sudah gabung. Terima kasih juga para Kakandre BKN Pak yang sudah hadir bersama kita. Nah, mudah-mudahan nanti dari Pak Kakandre setelah ada pemaparan dari Pak Alex dan Pak Harmen juga bisa menyampaikan ya dan menindaklanjuti sesuai dengan tugas kewilayahan masing-masing. Terima kasih tentunya atas kehadiran Bapak Ibu teman-teman semua ya di forum yang berbahagia ini, karena ini cukup penting dan memang forum ini Pak Deputi sangat ditunggu oleh teman-teman ya untuk kepastiannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab ya kegalauan dan pertanyaan dari teman-teman semua kapan pelaksanaan seleksi akan dilakukan, sehingga setelah sosialisasi ini teman-teman kementerian, lembaga dan Pemda sudah bisa melakukan langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan seleksi tahun 2022. Tapi yang paling penting dari untuk data itu menjadi penting karena itu adalah bagian yang cukup signifikan untuk keberlangsungan pengadaan tahun 2022. Nah, oleh sebab itu nanti dari Pak Deputi SDM Aparatur, Pak Alex Beni akan menyampaikan tadi seperti saya sampaikan, dan nanti selanjutnya Pak Harmen akan menyampaikan dari aspek kebijakan implementasinya ya dari peraturan Menpan yang sudah diturunkan dari Permen 429 dan ke beberapa keputusan Menteri Pan-RB. Barangkali itu sebagai pengantar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Alex Beni, Deputi Bidang SDM Aparatur, untuk menyampaikan pencerahan dan beberapa informasi terkait dengan kebijakan pengadaan tahun 2022. Kepada Pak Deputi kami persilahkan. Terima kasih Pak Abah, yang saya hormati Pak Harmen, beserta kawan-kawan dari BKN. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dari Kementerian Kesehatan, BPKP, kemudian kawan-kawan dari BRIN, terima kasih sudah hadir, kawan-kawan dari BSSN, tim VA, Panselnas, dan segenap undangan, terutama para Sekjen, Sestama, Sekda, Provinsi, Kabupaten, Kota, atau yang
mewakili beserta Biro Kepegawaian masing-masing. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya mengantar sedikit diskusi pagi ini, yang nanti secara teknis tentu Pak Harmen akan bisa menjelaskan lebih detail. Saya hanya ingin mengingatkan kembali gambar besarnya. Jadi kita melakukan sesuatu, jangan sampai lupa kita tujuannya apa. Kadang-kadang kita berputar-putar di proses, kita lupa tujuannya begitu. Nah, karena itu saya tidak akan pernah bosan mengingatkan tujuan kita adalah memenangkan visi misi pemerintah, dalam hal ini Presiden, kemudian beliau sudah menetapkan prioritas kerja 5 tahun ini, dan tentu kita berkewajiban untuk mendukung pencapaian prioritas kerja itu. Salah 2 diantaranya adalah pengembangan SDM dan penyederhanaan birokrasi. Kalau kita bicara pembangunan SDM, tentu nanti ya para pelaku utama, para aktor-aktor pentingnya adalah antara lain guru, ya, kemudian dosen, dan tentu juga nakes. Karena kalau kesehatan kita membaik, produktivitas kita bisa meningkat, kemudian nilai tambah yang dihasilkan bisa lebih baik. Nah, terkait dengan itu, Bapak Presiden ingin sekali mengantar kita menjadi negara maju yang besar kemungkinan bisa akan kita capai dalam 10-15 tahun ke depan. Ya, diperkirakan 2045 atau 2050 kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu requirement-nya tentu saja menjadikan birokrasi kita, birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Nah, ini menarik. Kenapa? Kalau kita bicara kelas dunia, ini lagi hangat-hangat nih. Sebentar lagi Piala Dunia di Qatar ya. Nah, tim-tim kelas dunia bertanding nih di sana. Nggak semua tim akan bertanding di sana. Pilihan-pilihan saja. Kenapa? Mereka sepantar diadu di kelas dunia ini. Nah, dalam konteks pemerintahan, tentu kita juga punya indikator-indikator yang kita perbandingkan dengan pemain kelas dunia tadi. Ya, efektivitas pemerintahan misalnya, kemudahan berusaha, misalnya indeks persepsi korupsi dan lain-lain, yang saat ini kita ketinggalannya cukup jauh. Karena itu PR kita untuk meningkatkan kinerja ASN kita sebagai pelaku birokrasi utama, sehingga kita betul-betul bisa memiliki indikator kinerja yang kira-kira sejajar dengan pemain-pemain atau negara-negara yang berkelas dunia tadi. Inilah tujuan kita. Jadi jangan sampai kita melupakan tujuannya pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas penting sebagai milestone untuk mencapai tujuan itu. PR kita masih sangat banyak. Kita masih mendengar ada istilah jual beli jabatan, ya, baik di pemerintahan bahkan di universitas, ya. Kita masih melihat tahun lalu kita kecolongan, ya, ada kecurangan-kecurangan dalam proses seleksi ASN kita di 2021. Itulah sebabnya mengapa kami dengan BKN itu belajar terus nih, bagaimana memperbaiki proses, bagaimana memitigasi resiko, bagaimana memastikan kualitas dari rekrutmen kita dari waktu ke waktu berjalan makin lama makin baik. Bapak Ibu yang saya hormati, contoh sederhana saja ya. Kalau kualitas pendidikan kita belum baik, maka orang-orang yang punya uang akan mengirim anaknya sekolah ke luar negeri. Bayangkan 2021 saja, ya, itu lebih dari 53.000 mahasiswa kita sekolah keluar. Nah, ini tentu devisanya keluar. Sebaliknya, kalau kualitas pendidikan kita baik, tentu negara-negara tetangga akan mengirim, ya, anak-anaknya untuk bersekolah ke kita. Nah, itulah salah satu mengapa kualitas pendidikan ini perlu kita pikirkan dengan baik. Kesehatan misalnya. Tahun lalu 2 juta WNI berobat ke luar negeri setiap tahun. Itu membuat kita kehilangan devisa lebih dari 110 triliun. Nah, kalau kualitas kesehatan kita baik, tentu yang terjadi sebaliknya. Negara-negara tetangga akan mengirim, ya, akan berobat ke dalam negeri. Inilah mengapa indikator-indikator ini penting kita perhatikan. Kenapa kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan itu penting kita perhatikan. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan baik.
Tetapi kita juga menyadari kenyataan di lapangan bahwa ada PR-PR kita yang belum selesai, sehingga reformasi birokrasi ini, kok baru ngomong? Saya udah share nih, belum bisa. Oke, mohon maaf, no, diam saja nih, belum di-share. Oke, saya cek lagi. Tolong dicek sekali lagi, sudah ada belum? Oke, baik. Sekali lagi, tadi kita sudah bicara bagaimana prioritas pemerintah. Mohon maaf ternyata nggak tayang di Zoom, saya pikir sudah tayang. Ya, kemudian kita diharapkan membangun birokrasi yang makin profesional dan berkelas dunia. Ini saya ulang sedikit ya. Nah, bicara kelas dunia, tadi saya cerita sebentar lagi ada Piala Dunia di Qatar. Ya, tim-tim kelas dunia bertarung di situ. Indikatornya tentu ya, bagaimana sportivitas, bagaimana endurance, bagaimana skills, bagaimana ya produktivitas mereka bertarung di situ. Negara juga sama. Dalam konteks negara, kita tentu ingin membandingkan indikator-indikator penting kita dengan pemain-pemain atau negara-negara maju yang berkelas dunia tadi. Dan ini kalau kita lihat indikator kita, ketinggalannya cukup jauh dibandingkan negara-negara maju. Nah, belum lagi kasus-kasus yang mendasar masih terjadi ya. Jual beli jabatan itu kan kasus yang basic sekali yang harusnya tidak boleh terjadi lagi di era transparansi seperti sekarang. Di era digital seperti ini, kalau masih ada yang curang, masih ada yang jual beli itu kebangetan karena viralnya cepat banget tuh ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya cerita bagaimana kalau kualitas pendidikan kita dianggap belum baik, maka anak-anak Indonesia yang punya kemampuan itu tentu dikirim oleh orang tuanya sekolah ke luar negeri. 53.000 lebih ya tahun lalu mahasiswa kita sekolah keluar. LPDP juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menyekolahkan anak-anak kita keluar. Tetapi sebaliknya, kalau kualitas pendidikan kita baik, tentu orang yang akan mengirim mahasiswanya ke Indonesia. Ini akan mendatangkan devisa akan meningkatkan pendapatan negara ujung-ujungnya akan bisa membuat anggaran untuk ASN diperbaiki, yang ujung-ujungnya gaji ASN bisa diperbaiki. Kesehatan tadi, 2 juta setahun berobat ke luar negeri setiap tahun. 110 triliun ya devisa kita hilang ke luar negeri. Kenapa? Karena mungkin dianggap kualitas berobat di luar negeri lebih tinggi daripada kualitas berobat di dalam negeri. Nah, bayangkan kalau kualitas nakes kita baik, rumah sakit kita baik, dan lain-lain. Kita justru akan bisa mendatangkan devisa karena mungkin nanti orang-orang kaya dari Filipina, Bangladesh, Vietnam itu akan berobat ke Indonesia. Jadi kawan-kawan, reformasi birokrasi menuju kelas dunia tadi bukan sekedar jargon harusnya. Ini adalah suatu cita-cita yang harusnya akan membuat kita memang masuk ke liga negara-negara maju tadi yang tentu saja akan berimpact kepada kesejahteraan masyarakatnya. Menarik reformasi menuju profesional dan berkelas dunia ternyata tidak mudah karena ada tarikan juga ke kiri yang nggak kalah besarnya. Ya. Masih ada KKN, masih ada kecurangan, jual beli jabatan, masih ada zona nyaman dari ASN kita untuk berubah, untuk belajar dan lain-lain. Masih ada sistem penganggaran yang masih belum ya terlihat bagaimana kesejahteraan ASN itu menjadi terperhatikan. Masih ada masalah non-ASN yang belum selesai-selesai. Dari 2005 kita coba selesaikan sampai 2022. Jangankan menuju selesai, malah magnitudenya makin lama makin besar. Belum lagi kalau itu sempat dipolitisasi. Jadi jangan sampai kita transformasi birokrasi ini seperti tarik tambang. Kitanya semua berkeringat, tapi tambangnya nggak bergerak menuju indikator-indikator yang lebih baik tadi. Jadi kawan-kawan, kita semua perlu menyadari bahwa ayo kita satukan komitmen kita menuju ke sana, walaupun kita menyadari realita di lapangan masih ada PR-PR ini yang juga mesti kita tuntaskan. Nah, karena itu transformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh. Organisasinya diperbaiki, ya layer-layernya dipersingkat agar organisasinya menjadi lebih lincah. Kemudian sistem kerjanya diperbaiki menuju digitalisasi, baik itu pelayanan publik maupun proses bisnis internalnya pemerintah, dan SDM aparaturnya juga harus ditransformasi secara menyeluruh. Budaya kerjanya diperkuat, kecepatan belajarnya ditingkatkan, kinerjanya ditingkatkan, penghargaannya pun harus kita perbaiki.
Kemudian talent dan karirnya kita buka, ya, jalur-jalurnya. Percepatan transformasi digitalnya kita lakukan, dan jabatan-jabatannya kita rancang ulang. Ya, kemudian perencanaan dan pengadaannya kita perbaiki agar lebih baik terus dari waktu ke waktu. Nah, ini transformasi menyeluruh, sekali lagi, perlu dilakukan kalau kita memang ingin menjadikan bangsa kita ini menjadi negara maju dan masyarakatnya sejahtera. Dan kalau negaranya maju, insya Allah otomatis ASN-nya juga sejahtera. Postur ASN kita saat ini 4,2 juta. Ya, di tahun 2022 ini 4,2 juta. Dan di awal tahun lalu 42% itu jabatannya adalah jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana by definition adalah jabatan-jabatan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mudah dipelajari, berulang, ya, repetitif, ya. Dan ini tentu rentan sekali terkena disrupsi. Kalau kita secara masif menerapkan SPBE dan digitalisasi, tentu pekerjaan-pekerjaan semacam ini akan mudah sekali digantikan oleh teknologi. Nah, beruntung kalau data terakhir yang saya peroleh bulan Agustus sudah turun ke 39% ya dari 42% ini, karena kita stop dulu merekrut pelaksana. Ya, karena kalau kita rekrut terus nanti piramidanya makin besar di bawah. Pada waktu kita going digital, maka ini nanti akan tentu saja terpengaruh. Jabatannya akan hilang dan perlu ada mobilisasi ke jabatan-jabatan lain. Di negara-negara maju, piramidanya sudah terbalik. Jadi pegawai pelaksana itu makin sedikit jumlahnya. Kenapa? Sudah digantikan oleh mesin, oleh robot, oleh teknologi, dan lain-lain. Sementara di kita, piramidanya masih seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu rekrutmen 2022, ya, kami waktu itu dari Kementerian PAN dan RB mengeluarkan edaran bahwa pengadaannya untuk sementara fokus PPPK dulu deh. Karena PNS kita ini mesti kita kaji terus, ya, berapa sih butuhnya kita nih dalam jangka panjang. Jangan sampai kita ternyata kebutuhannya sudah tidak sebanyak itu pada saat instansi pemerintah berlomba-lomba melakukan digitalisasi. Jadi semua instansi pemerintah saat ini berlomba-lomba menerapkan SPBE dan digitalisasi. Nah, tentu kebutuhan untuk PNS mesti kita hitung ulang. Itulah sebabnya mengapa 2022 pengadaan ASN ini kita fokus dulu PPPK. Insya Allah 2023 setelah kita coba kaji ulang nanti, ketemu kebutuhannya, kemudian PNS tentu kita akan rekrut kembali sesuai dengan prioritasnya. Jadi ada 4 hal yang kami sampaikan di surat edaran Menteri PAN RB nomor B1161 di tahun 2021 yang lalu. Pertama, pandemi COVID ini dengan penyederhanaan birokrasi yang kita lakukan tentu merubah pola kerja kita dalam birokrasi. Karena itu fokus dari rekrutmen kita 2022 ini adalah pada pelayanan dasar dulu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini adalah guru dan tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, kita masih punya PR menyelesaikan kawan-kawan honorer STHK 2. Karena itu fokus rekrutmennya, ya, guru dan tenaga kesehatan haruslah memberikan prioritas kepada THK 2 ini. Karena kalau tidak nanti nggak selesai-selesai, sementara kita rekrut terus yang baru begitu. Nah, tentu sistem rekrutmennya kita perbaiki. Dan kemudian gaji dan tunjangannya diusulkan oleh instansi dan daerah, dan kita usahakan bahwa untuk pelayanan dasar ini dipenuhi anggarannya. Nah, inilah prioritas kita di tahun 2022. Pada tahun sebelumnya, 2021, kita sebetulnya sudah memberikan afirmasi kepada THK 2, guru non-ASN dan lain-lainnya, yang punya sertifikasi, yang di atas 35 tahun, THK 2, sudah diberikan afirmasi. Tetapi rupanya proses yang kita lakukan seperti itu belum menyelesaikan masalah. Ya, misalnya THK 2-nya lulus dengan afirmasi, ya, lulus ambang batas, tetapi rankingnya kalah oleh pelamar baru, pelamar umum. Sehingga akhirnya formasinya diisi oleh pelamar umum. Pelamar umumnya masuk ke sekolahnya, THK-nya tetap jadi honorer di sekolahnya. Nah, belajar dari situ, kita tentu ingin memperbaiki terus tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Jadi, tahun lalu, walaupun Kemendikbud menyatakan kita butuh guru, jumlahnya itu 1 juta lebih begitu, ternyata formasi yang disampaikan itu hanya 500-an, dan kemudian yang lulus itu sekitar 293.000 dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah perbaikan-perbaikan kita lakukan di tahun 2022. Jadi kebutuhan nasionalnya kita hitung, ya,
dan kemudian formasinya diusulkan, kemudian kita tetapkan. Apa yang membedakan tahun lalu dengan tahun sekarang dalam konteks menghitung formasi dan mengusulkan formasi serta menetapkan formasinya. Jadi tahun ini sudah ditetapkan 522.244 formasi untuk tahun 2022 ini. Nah, terkait dengan guru, sudah kita keluarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022, di mana pengadaan PPK JF Guru ini ada konteks prioritas dan pelamar umum. Jadi konteks pelamar prioritas adalah orang yang tahun lalu ikut tes dan sudah lulus ambang batas. Itu kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi. Kemudian PHK 2 kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi di sekolah asalnya, dan seterusnya tenaga non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, barulah kemudian setelah formasi itu dikunci ya sesuai dengan yang sudah lulus dan PHK 2 dan lain-lain tadi, barulah pelamar umum kemudian kita buka. Itu sudah kita tetapkan dan insya Allah itu mudah-mudahan bisa mengurai persoalan yang kemarin ini tidak selesai dengan proses yang kita lakukan di tahun 2021. Kemenkes juga begitu ya. Jadi kebutuhannya ditetapkan secara nasional, kemudian Pemda mengusulkan berdasarkan oleh Kemenkes dan kemudian diberikan afirmasi-afirmasi terhadap kawan-kawan yang disabilitas di daerah 3T yang sudah mengabdi ya, dengan usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja paling singkat 3 tahun dan seterusnya. Jadi afirmasi-afirmasi ini diharapkan juga menyelesaikan persoalan-persoalan non-ASN. Begitu juga terkait dengan dosen dan kemudian tenaga teknis lainnya. Jadi Permenpan 20 2022 memperbaiki proses yang tahun lalu itu usulannya langsung datang dari kementerian, lembaga, dan daerah, ditetapkan oleh Menpan RB, kemudian proses seleksinya CASN-nya melamar ke formasi yang telah ditetapkan. Ya misalnya Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongan formasinya di sekolah tertentu. Nah ternyata dengan proses seperti itu, dibuka formasinya kebutuhannya oleh Kemendikbud 1,2 juta, ternyata formasi yang diusulkan itu adalah 500.000 dan yang lulus hanya 293.000. Dan yang membuat kita juga perlu memperhatikan ini lebih detail adalah ternyata lowongan guru di daerah 3T itu lebih dari 117.000 tidak ada pelamarnya. Jadi kita butuh guru tapi nggak ada yang ngelamar begitu. Nah ini kan tentu perlu kita perbaiki. Padahal passing grade-nya sudah kita turunkan terus, yang bisa berakibat kualitas guru kita turun terus dari waktu ke waktu. Nah 2022 kita berharap formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbud. Karena Kemendikbud lah yang punya informasi kebutuhan secara nasional. Nah berdasarkan itu kita harapkan Pemda mengusulkan kebutuhannya. Namun ternyata kita masih punya challenge. Ya, kita merasa ya Kemdikbud merasa dengan Kementerian Keuangan anggarannya sudah disediakan, tapi Pemda merasa anggarannya belum disediakan secara penuh. Nah ini juga ternyata masih jadi PR buat kita, perbaikan lagi ke depannya. Tetapi paling tidak sekarang Pemda dalam hal mengusulkan formasi sudah mengacu kepada perhitungan secara nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Dan proses seleksinya berdasarkan prioritas yang tadi saya ceritakan. Dan dalam konteks ini, diharapkan proses seleksi antara pelamar umum atau new recruit dengan guru honorer khususnya THK 2 tentu tidak kita samakan gitu ya. Jadi prioritas-prioritas ini kita tetapkan terlebih dahulu baru kemudian pelamar umumnya kita seleksi. Dan alokasi formasi itu bisa dilakukan oleh Pemda kepada daerah-daerah yang membutuhkan yang barangkali ya pelamarnya tadi tidak ada di tahun lalu itu. Jadi sekarang pelamar umum bisa dialokasikan oleh Pemda ke sekolah-sekolah di daerah 3T yang tadinya tidak ada pelamarnya. Jadi mudah-mudahan distribusi guru kita juga menjadi lebih baik tahun ini dibandingkan proses rekrutmen yang kita lakukan tahun lalu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tentu datanya harus rapi. Nah, dalam hal ini Pemda bertanggung jawab untuk akuntabilitas data yang kemudian diverifikasi oleh Kemendikbudristek. Nah, ini nanti mungkin Pak Harmen akan cerita apa tantangannya di lapangan dan bagaimana kita akan menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Dan sekali lagi, pelamar umum kita buka tetap, tetapi setelah terlebih dahulu
kawan-kawan yang tahun lalu lulus ambang batas, yang PHK 2, yang non-ASN terdaftar di Dapodik, itu kita berikan prioritas terlebih dahulu untuk masuk ke dalam formasi yang ada di sekolah asal mereka. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum yang memungkinkan juga pelamar umum ini ditempatkan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan daerah, ya, apakah itu daerah 3T atau bukan. Kemudian terkait dengan jabatan fungsional tenaga kesehatan, kita sudah mengeluarkan juga Kepmen nomor 968 tahun 2022, di mana peserta juga prioritasnya adalah PHK 2 dan tenaga non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jadi prioritas kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada PHK 2 dan kepada non-ASN yang terdaftar, dan kemudian kita berikan afirmasi-afirmasi. Dan persyaratan-persyaratannya juga sudah dinyatakan sedemikian, itu yang ya kita bisa lihat di layar. Jadi bagi jabatan yang mempersyaratkan STR itu terampil dan pertama dipersyaratkan minimum 2 tahun di situ, ya, mudanya 3 tahun, madianya 5 tahun. Nah, bagi yang tidak mempersyaratkan STR itu 3 tahun dan 5 tahun. Kemudian diberikan afirmasi, ya, sekali lagi diberikan afirmasi kepada 3T itu 35% afirmasinya, kepada usia di atas 35 tahun 25%, ya, disabilitas 10% dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan begini yang PHK 2, yang non-ASN yang sudah mengabdi tadi lebih dari 2 tahun atau 3, betul-betul mendapat prioritas terlebih dahulu mendapatkan formasi sebelum pelamar umum masuk. Kemudian terhadap JF teknis, kita juga sudah siapkan kemungkinan untuk memasukkan formasi untuk jenjang pemula, terampil, ahli pertama, ahli muda, ahli madya dengan requirement yang ditetapkan melalui Kepmen yang sudah kita keluarkan. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Abah. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Kita melakukan rekrutmen betul, seolah-olah ini business as usual, betul, setiap tahun kita lakukan betul, tapi jangan sampai lupa, tujuan kita adalah ingin mencapai, ya, cita-cita Indonesia menjadi negara maju dengan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Ada realitas di lapangan, betul, harus kita balance dengan, ya, bagaimana realitas di lapangan itu kita coba selesaikan. Tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak, tetapi paling tidak kita tidak lupa tujuan utamanya, kita mau ikut Piala Dunia. Bayangkan kita mau ikut Piala Dunia, kalau ketua PSSI-nya atau pengurus PSSI-nya nitipin pemain ke pelatih, ya, gubernurnya nitipin pemain, wali kotanya nitipin pemain, bupatinya nitipin pemain. Ya bagaimana mungkin pelatih sekaliber Pep Guardiola atau Jurgen Klopp pun tidak akan mungkin membuat timnas kita masuk ke Piala Dunia kalau pemain titipannya terlalu banyak di lapangan. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi, ya, ada orang dalam kata Pak Abah, ya. Kalau orang dalamnya terlalu banyak, ya timnasnya nggak bakalan menang. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami bahwa betul ada realitas di lapangan, tapi jangan lupa kepentingan 270 juta rakyat Indonesia tentu harus lebih mengemuka dibandingkan kepentingan kita sebagai bagian-bagian dari populasi yang lebih banyak tadi. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi, tadi sudah mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, walaupun ini kayak ritual gitu ya Pak ya, pekerjaan ritual, tapi kita tetap tujuan utama kita itu yang harus kita capai. Jadi kadang-kadang kita merekrut tapi kadang nggak jadi solusi Pak bagi organisasi gitu ya. Misalnya satu kementerian dia merekrut orang, setelah merekrut orang kinerjanya naik apa enggak sih? Permasalahan-permasalahan itu selesai apa enggak sih? Kayak ini Pak Deputi PR kita juga tuh untuk melakukan evaluasi, monitoring evaluasi terhadap pengadaan ASN di kementerian lembaga itu. Sehingga tujuan-tujuan itu sebetulnya kita terjebak di rutinitasnya, tapi lupa dengan tujuan awalnya. Nah, saya kira tadi Pak Deputi sudah mengingatkan kita semua, kemudian juga tadi bagaimana grand design kita gitu ya, termasuk juga untuk penyelesaian guru dan tenaga kesehatan ya. Terima kasih Pak Deputi. Nah ini nanti dari Pak Deputi Sinka, dari Pak Harmen nanti juga akan menyampaikan di tataran implementasinya. Dan harapannya Bapak Ibu sekalian nanti setelah Pak Deputi Pak Alex, Pak Deputi SDM dengan Pak Deputi Sinka menyampaikan,
Nanti teman-teman bisa setelah ini koordinasi dengan kantor-kantor regional ya, termasuk juga dengan teman-teman BKN ya, supaya komunikasinya itu bisa langsung ya Pak Deputi ya, gitu ya Pak Soni ya, Pak Deputi nanti, supaya kalau ada masalah-masalah itu bisa diselesaikan gitu ya. Dan kebetulan Pak Soni juga ada di tempat terus ya dalam 3 tahun terakhir ke depan gitu ya, nggak akan kemana-mana. Nungguin teman-teman tamunya gitu ya akan datang. Jadi nanti silakan setelah ini Bapak Ibu, tadi Pak Deputi sudah sampaikan terbuka untuk teman-teman kita bisa datang ke Kanrek untuk koordinasi untuk teman-teman Pemda gitu, juga termasuk untuk teman-teman yang di kementerian lembaga. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Samen, Pak Deputi Sinka BKN. Saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Alex, Deputi SDMA, Kementerian PAN-RB, yang kami hormati Pak Abang, Aspek Perencanaan dan Pengadaan Kebutuhan ASN, Pak Suri Sultana, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi Badan Kepegawaian Negara, serta tentu saja yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan Kepala BKD, BKP SDM, Kepala Biro SDM, Kementerian Lembaga yang hadir pada pejabat dan pegawai Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bapak Ibu dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Terima kasih. Terima kasih, kami lanjutkan karena tadi ada interrupt sebentar. Yang kami hormati seluruh peserta, Kepala BKD, BKP SDM, Kepala Biro SDM, instansi pusat dan daerah yang hadir pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu kita patut bersyukur bahwa kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan coba untuk share screen terkait dengan bagaimana kita akan melakukan persiapan pelaksanaan seleksi tahun 2022 ini
terkait dengan sebagaimana disampaikan oleh Pak Deputi SDMA tadi, fokus utama kita pada tahun ini adalah pengadaan seleksi aparatur sipil negara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara seleksi tentu saja harus ada dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan itu. Sehingga setiap aktivitas yang akan kita laksanakan kemudian dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum ataupun di dalam teknis pelaksanaan ke depan. Bagaimanapun juga pelaksanaan ini tentu akan diaudit oleh pihak-pihak yang berwenang, terutama teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, dasar hukum ini juga penting bagi Panselnas untuk bekerja, termasuk di dalam menentukan apakah seseorang kemudian bisa dikategorikan sebagai lulus seleksi atau tidak lulus seleksi berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan passing grade termasuk afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Jadi kalau kita berbicara formasi, ini adalah alokasi formasi pada saat ditetapkan oleh Pak Menteri pada saat awal. Kemudian di dalam perkembangannya ada beberapa institusi yang mengajukan membatalkan formasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, ada perbedaan sedikit sekitar 10.000 formasi instansi-instansi yang kemudian mengundurkan diri. Salah satu instansi yang mengundurkan diri yang masuk suratnya ke kami yang ditujukan ke Pak Menteri Pan-RB tetapi juga ditembuskan kepada Kepala BKN adalah misalnya DKI. DKI yang tadinya mendapatkan formasi untuk P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K teknis lainnya, kemudian bersurat karena keterbatasan ada sesuatu dan lain hal, kemudian mengajukan untuk tenaga kesehatan dan teknis lainnya untuk tahun 2022 ini belum bisa dilaksanakan. Tetapi untuk P3K guru, terkait dengan formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri, itu tetap akan dilaksanakan. Nah, informasi ini tentu nanti akan juga berdampak terhadap sistem seleksi calon aparatur sipil negaranya, karena dalam sistem seleksi masih terdapat formasi-formasi yang berdasarkan formasi yang ditetapkan di awal, kemudian sudah disetujui oleh Pak Menteri untuk dikeluarkan, maka tentu formasi ini akan kita keluarkan agar Bapak Ibu nanti yang akan mendaftar di formasi-formasi tadi tidak mendaftar pada formasi yang kosong atau istilah kami adalah zong, sehingga Bapak Ibu kemudian bisa mendaftar pada formasi-formasi yang memang dibuka dan disediakan oleh instansi, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan mekanisme atau tahapan di dalam pengadaan pegawai pemerintah perjanjian kerja ini sebagaimana diatur di dalam PP 49 2018, mulai dari mekanisme perencanaan, kemudian dilakukan pengumuman lowongan nanti ke depan, beberapa waktu ke depan akan dilakukan pengumuman terkait dengan lowongan apa saja yang akan dilakukan, yang akan dibuka. Nah, tentu lowongan ini setelah Bapak Ibu di instansi selesai memasukkan daftar formasinya. Untuk instansi daerah, prosesnya sudah selesai dilakukan karena sifatnya diinjek langsung ke dalam database sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dan saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi atas kesesuaian SK Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan formasi dengan yang data-data yang sudah masuk di dalam database sistem seleksi. Nah, yang masih berproses saat ini adalah formasi-formasi yang ada di instansi dan instansi pusat, kementerian dan lembaga. Saat ini masih di dalam proses input. Ibu Sesmenpan beberapa waktu yang lalu telah bersurat kepada seluruh sekjen sesama dan sesmen di kementerian lembaga yang mendapatkan formasi pada tahun ini untuk segera menyelesaikan input data formasi tadi paling lambat tanggal 28 Oktober 2022. 28 Oktober 2022 artinya besok Bapak Ibu di instansi kementerian lembaga diharapkan sudah bisa menyelesaikan
input data formasi yang ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Nah, setelah Bapak Ibu selesai melaksanakan input data formasi tadi, nanti BKN, kantor pusat BKN dalam hal ini adalah Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan akan melakukan verifikasi terhadap formasi tadi, apakah formasi yang sudah Bapak Ibu input ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara konsisten dengan surat keputusan Menteri PAN RB terkait dengan penetapan formasi bagi kementerian lembaga. Nah, setelah formasinya clear dan bersih, baru kita akan membuka sistem seleksi tadi supaya Bapak Ibu kemudian bisa memilih formasi-formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kemudian bisa melakukan pelamaran, melamar melalui sistem, tidak ada transaksi apapun di situ. Bapak Ibu cukup mendaftar melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Kemudian dilakukan seleksi, ada 2 seleksi yang dilakukan karena ini adalah P3K. Kalau untuk PNS ada 3 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang untuk melihat kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang pekerjaan yang akan Bapak Ibu lamar. Tetapi karena ini adalah P3K, maka seleksinya hanya ada 2, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian setelah dilakukan seleksi, nanti akan ada pengumuman hasil seleksi dan selanjutnya dilakukan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu tentu nanti begitu diangkat, usulan pengangkatan, Bapak Ibu harus mengisi daftar riwayat hidup melalui sistem juga, dan nanti berdasarkan data riwayat hidup yang sudah Bapak Ibu sampaikan, maka akan diterbitkan nomor induk P3K bagi Bapak Ibu yang lulus seleksi tadi. Nah, di dalam proses seleksi, tadi kami sampaikan semua menggunakan teknologi, kita tidak lagi menggunakan ada proses manual, mulai dari pengumuman sampai dengan pendaftaran semua melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, yang dalam hal ini nanti tentu Bapak Ibu akan memilih sistem seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, setelah nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran, kemudian akan ada seleksi. Seleksinya juga menggunakan teknologi. Untuk Bapak Ibu guru, maka seleksinya nanti akan menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer teman-teman di Kementerian Dikbud. Sedangkan untuk tenaga kesehatan itu akan menggunakan sistem komputer assisted testnya Badan Kepegawaian Negara. Kenapa kita bagi? Karena waktunya sangat pendek. Waktu untuk kelas bulan Desember, maka kalau ini tidak kita bagi bebannya, maka dikhawatirkan nanti pelaksanaan seleksinya akan lewat dari tahun anggaran. Nah, tetapi mekanisme transfer data yang kita lakukan itu tidak dilakukan secara manual. Data akan dienkripsi dan disampaikan melalui sistem seleksi calon, sistem pengolahan data hasil seleksi, SSCASN pengolahan nilai, dan begitu dilakukan pengolahan nilai sesuai dengan passing grade yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri PAN RB dan afirmasinya, maka hasil kelulusan ditandatangani juga dengan menggunakan digital signature. Jadi tidak ditandatangani secara basah, dan setelah ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan digital, maka hasil seleksi Bapak Ibu bisa langsung mendownload dan mengumumkan di portal Bapak Ibu masing-masing instansi. Nah, bagaimana sistem mekanismenya? Jadi nanti akan pertama tentu akan dilakukan sinkron data terkait dengan formasi tadi untuk memastikan bahwa setiap formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri itu betul-betul konsisten dengan yang ada di dalam database yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Kemudian admin dari masing-masing instansi melakukan setting terhadap beberapa variabel yang harus dilakukan di situ, termasuk waktu pendaftaran, tanggal dan jam berapa pendaftaran itu akan ditutup. Dan tentu ini akan seragam untuk seluruh nasional. Kemudian setelah dilakukan setting beberapa variabel tadi, kemudian dilakukan pembukaan untuk pendaftaran. Banyak Bapak Ibu guru yang bertanya kepada kami kapan sih ini akan dibuka gitu.
saya selalu mengatakan ini akan dibuka setelah formasinya tadi betul-betul clear dan clean. Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu terjebak mendaftar pada formasi yang sebetulnya formasi ini ternyata tidak ada. Gitu. Ini tentu untuk kepentingan Bapak Ibu semua, kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang kosong. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membuat akun dan melakukan pendaftaran dan memilih formasi yang akan Bapak Ibu lamar. Setelah Bapak Ibu melamar, kemudian ada tugas instansi untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi yang Bapak Ibu sampaikan dan melakukan pengumuman hasil verifikasi administrasi tadi. Setelah itu ada periode sanggah Bapak Ibu yang merasa dirugikan selama di dalam proses seleksi administrasi, Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah kepada instansi kenapa misalnya Bapak Ibu kemudian tidak masuk atau tidak lulus. Mekanisme sanggah ini wajib dijawab oleh instansi karena mereka kemudian yang melakukan verifikasi terhadap seleksi administrasi tadi. Setelah masa sanggah lewat waktunya, maka akan diumumkan hasil orang-orang yang lulus seleksi administrasi, kemudian BKN maupun teman-teman di Kementerian Dikbud menyusun jadwal untuk pelaksanaan seleksinya. Setelah kita umumkan jadwalnya, dilakukan seleksi, dan hasil seleksi juga setiap hari dengan menggunakan enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara, disampaikan menggunakan API service ke sistem pengolahan nilai. Nah, setelah dilakukan pengolahan nilai, baru diumumkan hasil seleksinya sebelum sanggah. Setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi, kemudian dibuka kembali periode sanggah untuk Bapak Ibu yang merasa dirugikan di dalam nilainya misalnya tidak sesuai dengan yang hasil pengolahan dengan yang Bapak Ibu peroleh pada saat seleksi. Di periode sanggah ini kemudian kalau ternyata Bapak Ibu benar tentu ada perubahan di dalam penilaiannya, kemudian tetapi tentu saja nanti karena ini semua akan terrecord di dalam database server sistem seleksi, maka tentu instansi wajib untuk menjawab atas sanggahan yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau sanggahan itu terkait dengan pelaksanaan seleksi yang dilakukan melalui sistem CAT BKN, maka BKN wajib untuk menjawab dan menjelaskan sanggahan yang Bapak Ibu ajukan. Dan begitu juga kalau sanggahan itu karena Bapak Ibu mengikuti seleksi melalui sistem UNBK, maka teman-teman di UNBK wajib untuk menjawab sanggahan kalau Bapak Ibu merasa dirugikan atas nilai-nilai yang diperoleh. Kemudian setelah setelah selesai jawaban sanggah, dilakukan pengolahan nilai akhir dan baru kemudian dilakukan pengumuman kelulusan. Nah, setelah pengumuman kelulusan akhir, baru kemudian dilakukan pemberkasan untuk penetapan nomor induk calon aparatur sipil negara atau nomor induk P3K yang Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah proses bisnis secara keseluruhan. Peserta membuat akun bagi PPK ini bagi peserta membuat akun. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara akan memvalidasi data Bapak Ibu, membandingkan dengan data NIK yang ada di Dukcapil. Jadi nanti akan divalidasi by sistem ke Dukcapil untuk memastikan Bapak Ibu memang nomor induk kependudukannya konsisten dengan data yang ada di dalam database Dukcapil. Nah, bagi yang teman-teman di tenaga kesehatan, karena ini adalah seleksi untuk tenaga kesehatan dilakukan secara tertutup, nah, artinya tertutup dilakukan hanya bagi mereka yang terdaftar di dalam database PHK2 BKN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan database sistem informasi SDM kesehatan yang di Kementerian Kesehatan, maka dilakukan filtering terhadap data di SI SDMK. Kemenkes untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang terdaftar di dalam dua database tadi, baik itu database PHK2 ataupun di dalam database SI SDMK. Kemudian kalau dua-duanya sudah terkonfirmasi Bapak Ibu memang ada di dalam salah satu dari database tadi,
maka Bapak Ibu kemudian akan mengikuti seleksi administrasi dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pendaftaran. Dan kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh instansi. Setelah seleksi administrasi ada sanggah dan peserta yang lulus seleksi akan mengikuti seleksi berbasis komputer menggunakan sistem CAT BKN. Untuk guru juga sama, tetapi guru ada skema. Jadi ada skema yang P1, P2, dan P3 atau fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, untuk yang P1 ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Ini by system akan ditempatkan di mereka-mereka ini akan ada di prioritas mana? Prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Nanti kalau mereka adalah prioritas 1, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan penempatan bagi P1 dan kemudian ada pemberkasan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan registrasi supaya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu yang berada P1 tetap harus melakukan konfirmasi, mendaftar untuk dilakukan konfirmasi apakah Bapak Ibu masih ada atau sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak ada. Jadi bagi yang P1 kemarin, yang sudah lulus seleksi di 2021 kemarin, yang lulus passing grade, belum tetap melakukan konfirmasi. Kemudian dilakukan penempatan, hanya saja kalau kemudian penempatannya ternyata instansi Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka nanti Bapak Ibu akan dialirkan ke P2. Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, tetapi seleksinya hanya menggunakan mekanisme observasi bagi P2 dan P3. Jadi nanti mekanisme yang akan dilakukan teman-teman di Dikbud akan melakukan observasi terhadap posisi Bapak Ibu dan Bapak Ibu berdasarkan data-data yang masuk tadi, kecuali bagi pelamar umum. Bagi pelamar umum itu yang kemudian akan mengikuti seleksi dengan mekanisme UMBK, tentu setelah tadi P1 atau yang lulus di P2 berdasarkan hasil observasi, ataupun yang lulus di P3 berdasarkan hasil observasi, baru kemudian sisanya akan bisa memilih formasi di pelamar umum. Hanya saja kembali ini yang juga masih menjadi perdebatan, apakah formasi pelamar umum ini atau P4 ini masih memungkinkan nggak waktunya untuk kita buka? Karena seperti tadi saya sampaikan, ini berada di injury time. Jadi di bulan Desember yang waktunya adalah sangat sempit, ada mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang harus dilakukan oleh teman-teman Dikbud kepada Kementerian Keuangan. Kalau ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 Desember, pelamar umum ini akan bisa kita buka. Ini yang nanti kami perlu mendapatkan kepastian dari teman-teman Dikbud, apakah kita akan membuka formasi di pelamar umum ini. Kalau ini tidak bisa dibuka, maka tentu pelamar umum akan dinaikkan statusnya menjadi ke P3. Nah ini yang nanti perlu tapi P3 dan P2 dan P3 tentu akan digabung nanti posisinya, karena mereka adalah berada pada level yang sama dan mereka adalah yang juga sudah terdaftar di dalam database-nya Dapodik maupun PHK2-nya BKN. Jadi ada skema penyederhanaan kalau misalnya 3 tahapan ini tidak memungkinkan waktunya kita laksanakan pada tahun ini juga. Itu salah satu yang kemudian akan menjadi kendala di dalam waktu yang pendek ini. Nah, setelah semua sesuai dengan posisinya, saya memang hari ini tadi malam teman-teman di Kementerian Dikbud sudah menyelesaikan mekanisme pertukaran data antara sistem seleksi calon aparatur sipil negara dengan sistem di database Dapodik. Hari ini akan dilakukan uji coba, ini sedang berlangsung. Teman-teman di Dikbud sedang ada di Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan simulasi supaya tidak ada orang yang salah kamar, supaya tidak ada orang yang kemudian misalnya dia sebetulnya honor di SD1 tetapi kemudian SD1-nya karena buka formasi tapi ternyata terlempar ke SD nomor 3 misalnya. Nah ini harus dipastikan betul Bapak Ibu kemudian tidak ada yang salah kamar. Kadangkala sudah kita pastikan pun masih tetap saja karena datanya ada ratusan ribu di database Dapodik, potensi-potensi seperti itu tetap masih ada. Tetapi ini yang kita coba antisipasi semaksimal mungkin potensi risiko tadi dengan simulasi yang
kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Dikbud. Kalau simulasi ini kemudian sukses pada hari ini dan instansi pusat bisa menyelesaikan penginputan formasi sebagaimana surat Ibu Sesmen Pan RW yaitu besok, maka kami optimis paling lambat tanggal 31 Oktober besok sistem seleksi ini sudah bisa kita buka untuk Bapak Ibu bisa melakukan pelamaran. Tetapi kalau ini belum selesai, maka tentu saja kami harus memastikan terlebih dahulu formasi-formasi tadi Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang zonk atau yang sebetulnya tidak dibuka tetapi masih ada di dalam database SSCISN. Nah, setelah dilakukan seleksi melalui mekanisme UNBK dengan sistem UNBK, maka seluruh hasil seleksi tadi disampaikan diolah melalui sistem pengolahan di SSCISN yang algoritmanya tentu disesuaikan dengan keputusan Menteri Pan RB termasuk juga afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Kemudian baru dilakukan sanggah kalau Bapak Ibu ada yang merasa dirugikan dari hasil pengolahan itu dilakukan sanggah dan baru pengumuman hasil akhir terhadap ketentuan apakah Bapak Ibu lulus seleksi atau tidak lulus seleksi. Nah, tahun ini belajar dari pengalaman tahun lalu banyak sekali ya ini orang Indonesia kalau masih bisa curang ya kenapa tidak curang gitu. Itu yang kami berusaha untuk memperbaiki. Tahun lalu banyak sekali dari Bapak Ibu yang kemudian harus digugurkan karena Bapak Ibu menggunakan materai palsu. Jadi padahal menggunakan materai palsu itu adalah kejahatan serius Bapak Ibu karena itu diatur di dalam undang-undang perpajakan kita. Jadi tahun ini kemudian kami menyiapkan sistem pendaftaran itu dengan menggunakan e-materai. Jadi kita tidak lagi menggunakan materai fisik, tetapi menggunakan elektronik materai dan kami bekerja sama dengan teman-teman di Peruri dan Peruri sudah menyediakan beberapa provider untuk memudahkan Bapak Ibu bisa membeli e-materai untuk dicantumkan di dalam formulir lamaran Bapak Ibu. Dan nempel di dalam sistemnya. Nah, kalau begitu nempel nanti dia juga akan terkonfirmasi kepada sistemnya Peruri dan terkonfirmasi di dalam sistem e-materainya BKM. Kalau Bapak Ibu menggunakan e-materai tentu Bapak Ibu juga akan lebih dimudahkan, lebih diuntungkan karena Bapak Ibu tidak perlu kemudian mencari materai kemana-mana. Yang kedua juga Bapak Ibu tidak perlu lagi kemudian menempel, kemudian harus mengirimkan berkas. Di foto terus dikirimkan, tetapi langsung sistem langsung menampilkan di situ. Ada beberapa yang provider yang disiapkan oleh Peruri, yaitu ada di Pajakku, ini yang dikelola oleh teman-teman di Dijen Pajak, kemudian ada Finnet, kemudian ada Mitracom, Eka Sarana, dan Peruri sendiri, dan Koperasi Swadharma. Jadi silakan pilih di antara yang paling mudah bagi Bapak Ibu untuk memilih. Yang penting e-materainya tertempel di dalam surat lamaran yang Bapak Ibu ajukan. Ini adalah jumlah soal yang nanti akan diujikan di seleksi kompetensi teknis. Totalnya ada sekitar 145 soal, 90 soal untuk kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10. Kalau untuk selisih kompetensi teknis nilainya Bapak Ibu benar, jawaban Bapak Ibu benar, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 5, tetapi kalau salah, Bapak Ibu tidak mendapatkan nilai atau 0 atau tetap nilainya. Begitu juga dengan kompetensi manajerial, nilainya tidak fix karena ini adalah yang dilihat kecenderungan Bapak Ibu di dalam melaksanakan sistem manajemen. Jadi nilainya adalah dalam bentuk range 1 sampai dengan 4. Kalau kecenderungan Bapak Ibu sangat baik misalnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 4. Tetapi kalau jauh dari yang ekspektasi, maka tentu Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1. Yang Bapak Ibu tidak akan mendapatkan. Jadi saran kami, apapun misalnya kalau Bapak Ibu tidak memahami, ya jawab saja. Paling tidak Bapak Ibu mendapatkan nilai 1, syukur-syukur mendapatkan nilai 4. Untuk sosiokultural juga sama, nilainya dalam bentuk range dari 1 sampai dengan 5. Kalau Bapak Ibu menjawab paling menggambarkan
pribadi Bapak Ibu adalah orang yang sosialita misalnya, tetapi sosialita bukan dalam arti yang aktif di sosial media, bukan itu, tetapi bukan artis, tetapi yang orang yang kemudian betul-betul mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat. Karena yang kita harapkan ASN ini kan adalah juga sekaligus sebagai orang yang mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat sebagaimana core value ASN yang berakhlak. Jadi nilainya dalam bentuk range di situ, yaitu yang terendah itu adalah 1 dan yang tertinggi itu yang paling mendekati kecenderungannya mendapatkan nilai 5. Nah kalau Bapak Ibu tidak menjawab, ya tentu nilainya 0. Ini juga sama seperti tadi. Bapak Ibu mengerti atau tidak mengerti sebaiknya dijawab. Minimal Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1. Jadi ini yang kami sampaikan. Untuk wawancara juga sama, karena wawancara itu tidak bisa dengan hitam putih, jadi orang hanya bisa melihat kecenderungan, maka juga ada nilai range-nya di situ. Kalau kecenderungannya sangat baik, sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah, maka tentu akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 4, tapi karena kalau ekspektasinya jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah, maka nilainya adalah 1 di situ. Nah, bagi teman-teman yang disabilitas ataupun yang formasi umum itu ada perbedaan waktu. Jadi untuk yang untuk disabilitas itu waktunya untuk di seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural itu waktunya dialokasikan 150 menit, sementara kalau yang umum itu 120 menit. Begitu juga dengan wawancara yang umum 10 menit dan yang disabilitas, teman-teman yang disabilitas itu sebanyak 15 menit. Sehingga secara keseluruhan waktu yang dialokasikan untuk seleksi ini bagi yang umum itu selama 130 menit dan teman-teman yang mengalami ada gangguan disabilitas itu waktunya sebanyak 165 menit. Ini adalah ancar-ancar jadwal seleksi yang kalau kita semua konsisten, tadi kami sampaikan, teman-teman kementerian lembaga bisa menyelesaikan input formasi pada besok sesuai dengan surat Ibu Sesmenpan, di mana batas waktunya itu adalah besok. Karena setelah dilakukan Bapak Ibu melakukan input formasi, maka BKN akan segera melakukan verifikasi terhadap formasi yang Bapak Ibu input dan mencocokkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara konsisten dalam waktu pengumuman itu, pembukaan seleksi ini bisa kita lakukan di tanggal 31 Desember dan kita akan bisa menyelesaikan seleksi terkait dengan P3K Nakes misalnya, itu diharapkan bisa diselesaikan seleksinya pada tanggal 13 Desember. Saya sebetulnya masih meminta Pak Kapus untuk waktunya agak dipendekkan lagi, karena tadi ada pertanggungjawaban anggaran yang harus masuk ke Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Desember. Jadi mungkin ini yang perlu waktunya memang menjadi sangat ketat dalam konteks sekarang ini. Karena biasanya kita melaksanakan seleksi itu di bulan-bulan Oktober. Ya, jadi kalau bulan Oktober itu akan sangat leluasa bagi kita untuk bisa menyelenggarakan di beberapa titik lokasi. Nah, untuk yang guru nanti menggunakan sistem UNBK, jadwalnya nanti tentu saja akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan yang nanti akan ditetapkan oleh Panselnas. Dan untuk teknis lainnya ini nanti akan ada periode-periode di dalam masa tanggah karena ini terbuka seleksinya, maka kemungkinan besar paling cepat bisa kita lakukan ada nanti di tahun depan. Tetapi mekanisme pendaftaran pelamarannya bisa dilakukan pada tahun ini dan seleksi administrasinya bisa kita selesaikan pada tahun ini. Titik lokasi yang akan digunakan untuk titik lokasi seleksi yang akan kita gunakan untuk tenaga kesehatan itu ada di 102 titik lokasi ujian, 36 titik lokasi BKN, 12 titik lokasi mandiri BKN, 36 titik lokasi yang disediakan di Poltekkes yang disediakan oleh teman-teman di Kemenkes, dan ada 15 titik lokasi mandiri yang teman-teman
bisa menggunakan titik lokasi mandiri supaya pergerakan orang pegawai Bapak Ibu tidak terlalu jauh ke titik lokasi yang disediakan oleh pemerintah. Sementara nanti yang kami juga berharap untuk yang titik tenaga teknis lainnya itu juga akan kita gunakan titik lokasi yang diharapkan nanti juga bisa mendapat pinjaman dari teman-teman di Kemenkes. Nah, kami sudah mendapatkan rekomendasi dari teman-teman Satgas. Jadi untuk pelaksanaan seleksi ini tentu saja kita perlu mendapatkan rekomendasi dari teman-teman Satgas. Bagaimanapun juga kita masih, kalau kita lihat dalam laporan harian teman-teman Kemenkes, COVID ini belum hilang sama sekali dari Republik ini. Datanya masih turun naik. Ini tentu juga perlu menjadi, walaupun tidak seketat pada saat kita pelaksanaan tahun 2020 ataupun 2021 yang lalu. Nah, tetapi tentu saja nanti Bapak Ibu tetap perlu menginstall aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang kemudian tidak ada potensi COVID. Kalaupun Bapak Ibu terindikasi misalnya positif COVID pada hari itu. Mudah-mudahan tidak terjadi, dan kami tentu berharap Bapak Ibu juga bisa menjaga kesehatannya, terutama di dalam menghadapi waktu-waktu untuk pelaksanaan seleksi ini nanti. Penerapan protokol kesehatan, bagaimana direkomendasikan oleh Satgas, itu harus tetap kita lakukan, kita patuhi, pakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, cuci tangan dengan sabun. Ini juga nanti tentu akan disediakan di titik lokasi seleksi. Kemudian tingkat lokasi ujian hanya boleh diisi 50%, tetapi ini nanti karena sudah agak menurun panjang, kami tentu akan mencoba untuk bernegosiasi apakah bisa kita tingkatkan menjadi 75% dari kapasitas misalnya. Nah, kalau bisa ditingkatkan 75% dari kapasitas, maka ini tentu akan waktu yang tadi yang sampai dengan 13 Desember itu bisa kita perpendek. Jadi tidak harus sampai dengan 13 Desember. Nah, kemudian pelaksanaan seleksi akan dikoordinasikan dengan kepala daerah atau ketua Satgas penanganan COVID di daerah untuk memastikan kalau terjadi apa-apa, teman-teman di Satgas COVID di masing-masing wilayah itu bisa cepat membantu penanganan teman-teman yang kalau kebetulan terkonfirmasi COVID-19. Kemudian panitia kegiatan seleksi wajib membentuk Satgas protokol kesehatan untuk mengawasi dan mengendalikan penerapan protokol kesehatan ini untuk betul-betul mencegah penularan COVID-19. Di titik lokasi akan disediakan QR code Peduli Lindungi. Jadi nanti teman-teman di UNBK juga akan kami minta untuk menyediakan pamflet untuk bisa setiap peserta men-scanning QR Peduli Lindungi pada titik lokasi ujian, sehingga semua yang mengikuti seleksi akan termonitor oleh pemerintah di dalam konteks penanganan COVID-19 ini. Kemudian panitia seleksi instansi wajib mengecek status vaksinasi peserta. Ini yang diminta oleh teman-teman di di Satgas COVID. Kalau Bapak Ibu sudah 3 kali, tentu ini akan lebih memudahkan bagi Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi, karena kelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah kalau kita sudah mendapatkan vaksin booster atau 3 kali vaksin. Namun bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti vaksin 2 kali, vaksin lengkap itu juga masih dimungkinkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti vaksin, ini perlu meminta surat keterangan dari dokter bahwa Bapak Ibu memang tidak melakukan vaksin karena alasan-alasan kesehatan misalnya. Ini tentu masih tetap dimungkinkan Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi, tetapi dengan Bapak Ibu membawa surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Ini adalah prosedur pelaksanaan seleksi, ini relatif sama setiap tahun, jadi sejak kita positif COVID, diterjang badai COVID tahun 2020, mekanisme dan prosedur ini masih konsisten kita terapkan, tidak boleh ada orang berkerumun, ini masih tetap konsisten kita laksanakan, dan ini tentu saja akan dipantau dan dimonitor oleh Satgas COVID. Jadi mohon betul, terutama di titik-titik lokasi mandiri, Bapak Ibu bisa konsisten untuk melaksanakan
protokol kesehatan ini dengan sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman di Satgas Nasional. Nah, bagaimana pembagian tugas panitia? Kami juga sudah menyiapkan ada tim pelaksana KET BKN, ada koordinator, pengawas ujian, dan petugas IT untuk yang ada tugasnya masing-masing di situ. Terutama kalau petugas IT untuk memastikan bahwa seluruh OS KET BKN itu terinstall kalau itu menggunakan sistem KET BKN. Karena OS KET BKN ini paling tidak pada saat kita pelaksanaan seleksi SKB kemarin masih belum bisa ditembus oleh teman-teman yang menggunakan software remote access. Walaupun saya tentu saja orang karena berusaha untuk melakukan cheating, dia akan berusaha untuk mencoba segala upaya untuk melakukan bisa menembus itu. Nah, kami tentu seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi SMA akan berusaha terus untuk meningkatkan keamanan dan ya sekarang dengan menggunakan CAT OS di mana sistem CAT BKN ini tidak bisa jalan kalau tidak menggunakan OS yang sudah kita sediakan. Kalau yang sebelumnya dengan menggunakan OS yang ada di Windows itu juga sudah bisa jalan. Tapi itu juga yang kemudian menjadi potensi orang memasang software remote access di software Windows-nya. Nah sekarang kita kunci, nggak bisa lagi di situ. Begitu juga dengan Linux. OS-nya selama ini juga ada flexibility. Sistemnya bisa running di dalam sistem OS Linux, tetapi ternyata ini juga menjadi kelemahan. Nah, sekarang kita modifikasi OS tersendiri, kita bangun OS sendiri, yang algoritmanya kita siapkan sendiri, sehingga sistem hanya bisa running di dalam OS ini. Ini yang sekarang kami coba untuk lakukan perbaikan. Yang kedua adalah, karena ini juga kemarin sempat ditanya oleh Pak Menteri, yang kedua adalah sistem enkripsi. Sistem enkripsi yang kita siapkan adalah kalau selama ini menggunakan sistem enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di BKN, walaupun mekanisme kerjanya tetap sama, tetapi tahun kemarin mulai dari pelaksanaan seleksi pendidikan kedinasan, kita menggunakan sistem enkripsi yang kemudian didevelop sendiri oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, sistem enkripsi ini kemudian passwordnya dipegang oleh 4 institusi. Jadi orang kalau mau membuka enkripsinya, maka harus memasukkan 4 digit angka yang dipegang oleh 4 institusi untuk bisa mengenerate master key. 4 digit angka tadi dipegang oleh Kemenpan RB, dipegang oleh teman-teman di Badan BPKP, kemudian dipegang oleh Kementerian Dikbud dan dipegang oleh BKN. Salah satu dari pemegang kunci tadi tidak memasukkan kuncinya atau ada yang salah satu digit saja dari kunci tadi, maka master key-nya tidak akan bisa di-generate. Orang tidak akan bisa untuk membuka enkripsi yang ada di sistem. Ini yang juga sudah kita siapkan di dalam sistem ini sehingga dan master key ini untuk sistem enkripsi ini itu dimulai pada saat penyiapan soal-soal ujian. Jadi tidak hanya pada saat pelaksanaan, tetapi pada saat penyiapan soal-soal ujian sudah menggunakan mekanisme yang sama. Enkripsinya gunakan enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman BSSN dan membukanya juga dengan menggunakan password yang dipegang oleh 4 institusi berbeda. Kemudian di titik lokasi yang ada diselenggarakan oleh BKN, petugas kesehatan, petugas keamanan, dan petugas loker akan disiapkan oleh BKN, tetapi bagi instansi yang seperti Poltekkes misalnya, mohon nanti teman-teman Poltekkes juga menyiapkan petugas-petugas tersebut untuk mengantisipasi, sifatnya lebih antisipasi kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di lapangan. Misalnya ada yang tiba-tiba karena dalam perjalanan terus berinteraksi dengan orang yang positif COVID, akhirnya dia juga terkonfirmasi COVID, maka paling tidak teman-teman yang petugas keamanan kesehatan itu bisa melakukan pertolongan pertama dan mengantarkan yang bersangkutan pulang kembali dengan ambulan yang sudah disediakan di titik lokasi. Kemudian juga petugas keamanan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi ada orang bergerumbun atau bergerombol di titik lokasi sehingga ini tentu berpotensi untuk terjadi penyebaran COVID-19. Kemudian ada panitia seleksi petugas loker untuk memastikan barang-barang peserta tidak ada yang hilang. Jadi jangan ada kemudian peserta yang merasa kehilangan apakah HP, karena semua dokumen
termasuk alat-alat komunikasi harus ditinggalkan di loker, dan tentu ini perlu dijaga, diamankan bukan berarti kemudian dihilangkan, tetapi diamankan, disimpan untuk dikembalikan kepada peserta. Nah, perlu ada petugas loker tersendiri untuk memastikan barang-barang itu kemudian tidak ada yang hilang. Kemudian dari instansi perlu menyiapkan penanggung jawab pelaksanaan di instansi, kemudian pemeriksa berkas, kemudian petugas registrasi dan petugas body checking. Jadi petugas body checking ini penting Bapak Ibu dilakukan, tetapi tentu saja tolong nanti petugas body checkingnya untuk perempuan ya perempuan, dan untuk laki-laki ya laki-laki. Jangan untuk perempuan terus laki-laki, jangan dibalik, nanti keenakan laki-lakinya. Petugas body checkingnya karena banyak sekali indikasi yang kami kemudian menemukan, apalagi sekarang banyak sekali infrastruktur teknologi yang bentuknya sangat kecil dan itu bisa diselipkan dimanapun di dalam badan peserta. Kami banyak menemukan hal itu dan ini yang kemudian kita petugas body checking perlu melakukan pemeriksaan bahwa setiap peserta yang masuk ke dalam ruangan ujian itu benar-benar orang yang tidak membawa apa-apa kecuali dokumen yang dipersyaratkan. Ini bentuk pembagian tugasnya sangat detail, apa saja yang harus dilaksanakan oleh tim pelaksana BKN dan apa yang nanti menjadi panitia seleksi instansi. Tahapannya ada di sini, nanti bahannya nanti bisa kami sampaikan ke teman-teman di Kementerian Pan-RB. Kalau Bapak Ibu kemudian ingin mendapatkan, nanti saya tugasnya apa saja sih yang dari masing-masing petugas misalnya, supaya nanti Bapak Ibu nggak bingung pada saat menetapkan orang-orang yang akan terlibat di dalam pelaksanaan seleksi ini. Mungkin ini beberapa hal Pak Asdep yang beberapa dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tetapi kembali lagi kami ingin menegaskan, mohon betul bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua, karena ini tidak bisa dilakukan oleh BKN sendirian, karena ada kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan Bapak Ibu di instansi, terutama terkait dengan finalisasi formasi di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Yang kedua adalah admin instansi agar segera melakukan setting beberapa variabel di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dan kalau itu sudah selesai dilakukan, BKN akan segera melakukan verifikasi dan validasi formasi. Saya sudah meminta kepada Bapak Ibu Kakanred pagi ini untuk segera melakukan verifikasi dan validasi atas formasi yang di instansi daerah, terutama karena Bapak Ibu Kakanred ada di instansi daerah, dan Bapak Ibu di instansi mohon segera berkoordinasi dan berkonsultasi kepada teman-teman kami di kantor regional. Sementara untuk di kantor pusat, kami juga sudah berkoordinasi dengan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan yang akan melakukan verifikasi formasi yang di instansi pusat. Nah, tetapi ini belum bisa bekerja karena Bapak Ibu tadi saya sampaikan, terutama di instansi pusat, baru 18 instansi yang sudah menyelesaikan input formasi ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Kami berharap pada tanggal 28 Oktober besok, Bapak Ibu sudah betul-betul menyelesaikan sesuai dengan suratnya Ibu Sesmentan. Karena kalau ini tidak selesai, maka potensi molornya juga akan besar. Kami sampaikan tadi, kita berada di injury time. Kalau ini betul-betul akan kita laksanakan pada tahun ini, maka mohon juga bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita dengan BKN melakukan percepatan-percepatan terkait dengan penyelesaian formasi ini. Sehingga supaya BKN juga bisa kemudian melakukan verifikasi terhadap formasi dan memastikan formasi tadi betul-betul sudah sesuai dengan surat Menpan, surat keputusan Menpan maupun surat edaran Dirjen Nakes terkait dengan kualifikasi pendidikan di masing-masing formasi jabatan. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, bergotong royong, kami optimis ini bisa kita lakukan kita buka pada tanggal 31 Oktober besok. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian juga tidak melaksanakan tugasnya, maka ini tentu akan menjadi kendala besar bagi kita semua dan tentu terutama bagi kami di Kementerian Pan-RB dan BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi ini.
Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi tadi yang sudah menyampaikan secara lengkap ya, sampai hal yang teknis tadi apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Ada Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu lakukan khususnya di tataran implementasi, karena ini di luar kewenangan BKN dan Kemenpan ya Pak, kurang lebih gitu ya Pak Deputi ya. Jadi artinya penyelenggaraan ini bisa terlaksana. Tadi salah satunya hal yang cukup strategis adalah peran Bapak Ibu para pengelola kepegawaian tadi untuk menginput informasi ke dalam SSC-ASN-nya BKN. Nah ini penting, kita punya waktu sehari, saya yakin teman-teman ini bisa lah melakukan itu ya, karena itu sebetulnya waktunya cukup panjang. Nah barangkali ini Pak Deputi, ini pertanyaannya, kalau misalnya sampai 28 lewat, mungkin dari 50 sekian instansi misalnya, itu baru ada taruhnya gitu ya, kira-kira gimana nih Pak Deputi nanti? Iya, ini yang mungkin nanti kami tentu akan kembalikan ke Panselnas, apakah kita masih akan tetap go ahead dengan pelaksanaan seleksi di 2022 ini, atau kemudian pendaftarannya tetap kita buka, verifikasi administrasinya tetap kita laksanakan, tapi kemudian seleksi ujiannya kita laksanakan di tahun depan. Itu yang paling memungkinkan bisa kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu di instansi masih punya kendala pada saat melakukan input formasi, karena memang ini ada hal-hal yang perlu menjadi komitmen kita bersama, termasuk teman-teman di instansi pembina, baik itu Kementerian Dikbud, terutama Nakes dan guru di Kementerian Dikbud yang tadi kami sampaikan. Hari ini kami sedang melakukan simulasi, aplikasi bisnis sudah kita siapkan dengan proses bisnis yang baru yang kemarin pada tanggal 26 disampaikan oleh teman-teman Dikbud, sudah diselesaikan oleh Dikbud, dan hari ini tadi pagi saya ngecek ke teman-teman di BKN sedang melakukan simulasi uji coba dengan data real, apakah ada potensi orang yang salah kamar atau tidak. Karena ini harus dipastikan betul supaya hal-hal yang pernah terjadi di tahun 2021 kemarin, yang orang dia sebetulnya honor di SDA misalnya, padahal SDA-nya membuka formasi. Akhirnya ini kemudian mereka terpaksa oleh sistem karena flaggingnya diarahkan ke SDB, dia kemudian terdaftarnya di SDB, padahal di SD tempat dia honor dia terdaftar. Nah kita tentu tidak menginginkan hal itu tidak terjadi. Simulasi ini yang hari ini sedang intens dilakukan oleh teman-teman BKN dan Dikbud, mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Kalau ini bisa diselesaikan hari ini, maka paling tidak isu terkait dengan guru sudah relatif aman. Hanya yang tadi yang perlu menjadi catatan kami, apakah dengan waktu yang terbatas, teman-teman Dikbud masih bisa atau sanggup untuk melaksanakan sampai dengan yang P4. Karena waktunya terlalu pendek. Kalau misalnya satu prioritas itu kemudian bisa dilakukan sampai dengan butuh waktu 4 atau 5 hari, maka tentu teman-teman Dikbud akan berhitung apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Ini yang kami juga sudah sampaikan ke Ibu PLT Dirjen GTK. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai nanti kasus 2021 terulang kembali. Waktu 2021 kita mengatakan akan ada 3 skenario atau 3 tahapan seleksi, yaitu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tetapi karena keterbatasan waktu, kemudian tahap 3 tidak bisa kita laksanakan. Nah ini tentu akan merugikan teman-teman guru yang kebetulan mendaftar di tahap 3. Nah yang tahap 4 ini atau P4 ini juga diharapkan tidak terjadi demikian. Ini yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama supaya teman-teman ini kemudian bisa apakah P2 dan P3 kita gabung misalnya, sehingga P4 menjadi P3 dengan keterbatasan waktu yang tadi. Nah, skenario ini tentu harus kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman Dikbud, mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Jangan sampai nanti kita sudah umumkan ada P4 atau U misalnya, tetapi kemudian ternyata waktunya tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang pertama ini merupakan komitmen pemerintah ya untuk menyelesaikan ini. Jadi ini tanggung jawab bersama ya. Kalau kita bicara pemerintah, bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN, tapi kementerian, lembaga, dan Pemda gitu ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita sama-sama punya tanggung jawab terhadap publik. Ya, jadi ini juga tanggung jawab kita bersama. Makanya tadi baik Pak Alek, Pak Harmen sama-sama ngawal ini gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan nanti apa yang bisa kita lakukan tahun ini ya kita eksekusi tahun ini. Itu yang paling penting ya Pak ya. Itu yang paling penting. Tapi tadi butuh dukungan juga dari Bapak Ibu sekalian nih semuanya. Termasuk tadi input data untuk ke CASN-nya. Ya, sehingga nanti betul-betul ketika itu sudah diinput, jangan sampai nanti orang salah kamar dan sebagainya, gitu ya. Karena kalau salah kamar itu di mana-mana bahaya, gitu ya. Gitu ya Pak ya, gitu ya. Gitu ya. Kalau kita satu rumah mertua aja salah kamar mertua aja bahaya, kan gitu ya Pak ya. Walaupun itu fungsi pengabdian, gitu ya. Jadi artinya ini penting nih Bapak Ibu sekalian karena kalau di pengadaan itu memiliki sensitivitas yang tinggi, gitu ya. Jadi kami dengan BKN kadang-kadang juga menghadapi teman-teman tuh yang sebetulnya orang yang belum tentu benar aja bisa gugat kita gitu, apalagi yang mereka merasa dirugikan. Nah, poin-poin itu barangkali baik di guru, tenaga kesehatan dan sebagainya itu penting. Nah, komitmen kita tetap di tahun ini gitu ya. Tapi tadi kalau ada persoalan kita bicara seleksi administrasinya tahun ini tetap teman-teman itu punya kesempatan yang sama untuk seleksi kompetensinya. Nah, itu yang paling penting ya Pak Deputi ya. Saya kira tadi teman-teman yang disampaikan Pak Deputi tadi, setelah ini maka apabila ada kendala tadi kalau di pusat ke tempatnya Pak Deputi gitu ya, untuk konsultasi dan sebagainya tindak lanjut teknisnya. Kemudian untuk teman-teman di daerah itu bisa konsultasi ke kantor-kantor regional BKN yang tersebar ya di seluruh Indonesia. Jadi saya kira teman-teman yang biasanya sudah punya. Jadi sekarang sudah tanggal 27, tapi kita masih ada waktu. Tanggal 28-nya sampai pukul berapa nih Pak? Di suratnya Bu Ses itu tanggal 5 ya. Nah, kita nggak nyebutin jam sih ya. Ya kalau nggak maksud saya implementasi di BKN-nya Pak. Ya, kami pada prinsipnya tentu akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri. Kalau enggak teman-teman di Kementerian Pan-RB. Tapi saya lupa di suratnya Bu Ses nggak menyebutkan itu sih Pak. Nah, kalau tidak disebutkan ya nggak menyebutkan tanggal jam. Iya, kalau tidak disebutkan ya nanti kita akan coba buka sampai dekat tanggal tanggal 31 itu sampai habis. Ya, 12 malam kurang 1 detik lah ya gitu ya. 12 malam kurang 1 detik. Iya, itu ya. Ya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira ini sudah jelas. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian penyampaian informasi sosialisasi kita di siang ini. Tapi sebelum kami tutup closing statement barangkali dari Pak Deputi SDM Aparatur kepada Pak Ali kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Abah, terima kasih Pak Harmen penjelasannya yang sangat detail dan kawan-kawan sekalian sekali lagi rekrutmen adalah salah satu aktivitas penting ya untuk memperkuat ASN kita menuju pencapaian tujuan yang lebih besar. Jadi mudah-mudahan kita nggak lupa tujuannya karena prosesnya ya. Jadi kita bisa memahami mengapa keputusan-keputusan sulit itu diambil oleh pemerintah untuk mengamankan tujuan yang lebih besar. Saya kira itu saja, mohon dukungan semua pihak dan jika ada iming-iming, kecurangan, janji-janji yang tidak pada tempatnya, mohon segera disampaikan sehingga kita bisa tindak dengan tegas siapapun yang mengiming-imingi, yang menjanjikan ya proses jalur cepat, jalur khusus atau apapun namanya. Karena ujian atau seleksi yang dilakukan oleh BKN itu betul-betul mencoba menjaga keadilan dan kesempatan yang sama bagi kawan-kawan yang termasuk ke dalam target rekrutmen kita. Jadi tidak ada itu janji orang yang bisa memberikan kelulusan, yang bisa memastikan formasi, memastikan tempat, kecuali Anda sendiri melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang sudah dipersyaratkan dalam proses seleksi ini. Mohon tidak sungkan untuk melaporkan ya kepada kami, kepada BKN, kepada Panselnas melalui span lapor juga silakan disampaikan jika ada oknum yang menjanjikan, jika ada oknum yang mengiming-imingi ya dengan imbalan tertentu dan seterusnya terkait dengan seleksi ASN ini. Mohon dibantu semua pihak
agar ini berjalan dengan baik, wajar, ya, tanpa adanya kecurangan-kecurangan lagi, karena tidak mungkin kita bisa mencapai tujuan pembangunan nasional kalau baru mau masuk ASN sudah curang begitu calonnya, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi. Jadi kita kembali bahwa tujuan kita untuk pengadaan tadi Bapak Ibu sekalian, dan kita jangan terjebak ya pada godaan-godaan tadi ya. Barangkali ada yang menjanjikan ya, kalau ketemu itu bacakan istighfar aja Pak ya, sama Al-Fatihah gitu ya. Jadi sebelum dilaporkan Pak gitu. Jadi artinya memang ini kan potensi-potensi seperti itu pasti adalah tentang bagi teman-teman yang masih awam terhadap proses seleksi itu gitu ya. Selanjutnya kami persilakan Pak Deputi Pak Arne, ada yang sampaikan terakhir. Ya, terima kasih Pak Asep, terima kasih Pak Deputi SDM. Saya hanya ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah seleksi untuk pelayanan dasar ini betul-betul pemerintah sangat concern dan ada keberpihakan yang luar biasa besar yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman yang saat ini sudah menjadi tenaga honorer di apakah itu di sekolah ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Seleksi ini dilakukan secara tertutup, artinya hanya bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di dalam database Dapodi, database THK2 yang tentu saja Bapak Ibu adalah status menjadi guru honor selama ini. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang status Bapak Ibu juga sudah tercatat sebagai tenaga kesehatan, layanan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan pemerintah. Keberpihakan ini tidak saja dalam bentuk sistem seleksi yang tertutup, tetapi juga tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDM, ada afirmasi-afirmasi yang diberikan kepada Bapak Ibu berdasarkan lamanya pengabdian yang Bapak Ibu jalani selama ini. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah mengabdi 3 tahun dengan orang yang sudah mengabdi 5 tahun, tentu penghargaan kepada yang mengabdi di atas 5 tahun tentu akan menjadi lebih besar dibandingkan yang 3 tahun. Pemerintah menghargai itu. Yang kedua, ada juga afirmasi. Kalau Bapak Ibu kemudian mengamar pada wilayah-wilayah 3T untuk misalnya untuk di nakes misalnya. Kemarin Pak Menteri juga sudah menyampaikan, boleh nggak untuk yang teman-teman yang mendaftar di wilayah-wilayah 3T kemudian mendapatkan afirmasi khusus lagi. Itu juga kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Artinya apa yang ingin kami sampaikan adalah keberpihakan pemerintah pada Bapak Ibu saat ini itu luar biasa besar. Manfaatkan keberpihakan itu secara baik dan benar. Bapak Ibu tidak perlu kemudian mencari cara untuk menyogok apalagi kemudian mendapat janji-janji yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SMA. Saya bisa pastikan Bapak Ibu walaupun ada yang menjanjikan, Bapak Ibu tidak akan saya proses. Kebetulan datanya tentu ada di saya. Jadi saya bisa menjanjikan kepada Bapak Ibu tidak akan ada yang bisa berani menambah atau mengurangi nilai Bapak Ibu. Karena sebelum data Bapak Ibu kemudian diproses, dan diprosesnya juga ada sistem enkripsi yang tadi disiapkan oleh BSSN, di dalam sistem ini membuka enkripsi ini juga ada 4 institusi yang harus masuk dulu di situ. Ada BKN, ada Kemenpan RB, ada BPKP, dan Kementerian Dikbud yang memegang kunci tadi. Jadi tidak ada ruang sebetulnya bagi Bapak Ibu untuk bisa mencoba mendapatkan memberikan janji-janji dan seolah-olah bisa meluluskan Bapak Ibu. Yang bisa meluluskan Bapak Ibu hanya Bapak Ibu diri Bapak Ibu masing-masing. Jadi saya sependapat tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi SMA, kalau ada orang-orang yang mencoba mengiming-imingi Bapak Ibu, tolong segera dilaporkan. Apakah itu petugas BKN di lapangan? Apakah itu instansi? Kita pastikan akan kita proses. Kami BKN, Pak Kepala sangat komitmen dengan ini dan saya yang paling kencang di BKN untuk kalau memang ada indikasi ke arah itu, terlepas yang bersangkutan sudah menerima atau tidak menerima, maka hukuman disiplin itu sudah pasti jatuh kepada yang bersangkutan. Tinggal seberapa berat hukuman disiplin tadi diberikan kepada mereka.
Tentu yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan atas permintaan sendiri. Itu adalah yang paling berat. Dan itu tentu kalau pemberhentian dengan tidak hormat tentu nanti setelah ingkrah di sidang pengadilan. Tetapi supaya proses di sidang pengadilannya nggak lama, menunggu terlalu lama, ya kami kemudian akan menetapkan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Bagi kami yang paling penting adalah orang yang menjadi borok di dalam upaya kita untuk menciptakan sistem seleksi yang fair, yang transparan, yang mempertimbangkan semua orang itu betul-betul bisa kita laksanakan dengan seadil-adilnya. Sehingga kalau ada yang bermain-main, mencoba bermain-main dengan itu, kita juga tidak akan segan-segan untuk memberhentikan yang bersangkutan. Itu mungkin dari kami, Pak Aba, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi, Pak Amek, Pak Deputi, Pak Harmen. Saya kira sudah banyak informasi yang disampaikan, dan terakhir kita butuh komitmen dari kita semua dalam penyelenggaraan, termasuk menjaga nilai-nilai integritas dan moralitas di dalam proses seleksi. Jadi jangan segan-segan tadi BKN, Menpan, dan pihak berwajib itu sangat terbuka ketika ada proses ini. Apalagi sekarang di dalam Panselnas itu juga sudah tergabung secara langsung dari Bareskrim Polri. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga semuanya. Dan ini adalah salah satu bentuk juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah ini juga penting kalau ini bisa terlaksana dengan baik. Tentunya juga ini akan membangun citra pemerintah yang lebih baik lagi. Dan juga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan orang-orang hebat yang melalui seleksi ini dan menjadi solusi bagi organisasi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Deputi, Pak Deputi SDM, Pak Deputi Cinta, Pak Sony, Pak Kapus, dan juga Bapak Ibu di sini. Panselnas juga sudah hadir, Bapak Ibu Kakanrek, dan juga rekan-rekan para pengelola kepegawaian, para kepala biro di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selamat bekerja, selamat berkoordinasi nanti dengan teman-teman BKN supaya pelaksanaan teknisnya bisa berjalan dengan baik, dan surat kita yang sudah sampaikan untuk input ke dalam SDC ASN itu bisa Bapak Ibu selesaikan besok, waktunya itu sampai 28 terakhir ya Pak ya, malam gitu ya, jadi nggak boleh lewat ya Pak ya, jadi kita selesaikan ya. Sudah terkunci otomatis, jadi nggak ada lagi perpanjangan karena akan mengganggu yang lain kalau proses ini kita lakukan. Terima kasih semuanya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Deputi yang sudah hadir, juga Pak Sony dan rekan-rekan semua, sehat dan sukses selalu, mudah-mudahan berjalan lancar, dan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi upaya kita bersama. Demikian, terima kasih juga untuk teman-teman tim dari Kemenpan RB dan BKN nih, dan tim Panselnas yang sudah bekerja luar biasa siang malam sampai hari ini gitu ya. Demikian, terima kasih. Kami akhiri dan kami kembalikan ke Mbak Isi selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Abbas Subagja serta para narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, selesailah acara sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan T3K tahun anggaran 2022. Menutup acara hari ini, kami selaku penyelenggara acara menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Jika sekiranya ada penyampaian ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya acara ini, kami selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri acara sosialisasi di siang hari ini. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan,
solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung